2025 di Bali, D-nya itu apa? Sampah. Sampah dibuat sendiri, sendiri. Masa sampah yang kamu buat, saya yang ngurus gitu. Tapi katanya dari tukang sampahnya itu Dicampur lagi kan? Nah, itu. Sampah-sampah Bali banyaknya kelewatan. Aku nggak bisa lewat karena banyak sampah. Dul. Aduh. Kacau sekali ini. Damn. Sampah, sampah. Sampah di Bali makin numpuk. TPA tuh suang ditutup. Damn. Sampah Bali makin numpuk. TPA suang ditutup. Wah, Ini kacau sekali sumpahnya. Gini guys. Kita berkaca lagi lah di salah satu daerah, aku lupa daerah mana ya. Di Indonesia, sampah itu kan di JJOin di trotoar tuh. Nah itu tuh waktu itu bupatinya atau gup atau gak tahu lah, aku lupa siapa. Ya, kepala daerahnya tuh dia tuh gini solusinya, dicek langsung kan karena sampah numpuk. Sangat smart menurutku. Saking smart itu dia cuma hanya menutup menggunakan terpal. biar ketutup sama ya. Padahal masyarakat sudah mengatakan kayak, woi banyak sekali sampah di sini. Bisa nggak kayak olah atau buang atau kemanakan lah gitu. Iya. Ditutup dengan terpal. Wih, smart people banget itu anjing. Pesulap. Terpal hilang gitu. Gitu logikanya, gitu sainsnya ya Bibi. Iya, gitu logikanya, gitu sainsnya Mungkin Bibi. akan tertumpuk menjadi suatu baru. Gitu. Dan juga ini di Bali udah ada beberapa sampah yang kayak di depan Banjar. Ya. Di ganggang tuh di rumah aku masih numpuk sampah-sampahnya dan segala macam, sampah dan sampah kembali lagi. Sampah. Ya Ci, apa ya, sampah ini kayak menjadi hot topic selama 2025 ini Cuk. Ya kan? 2025 di Bali, D-nya itu apa? Sampah. Berarti nggak ada gini D aja. Emang manusianya aja. 2025 Bali itu adalah pusatnya sampah. Iya. Sehingga Bali itu sendiri mengalami kesusahan ya. Ini sebetulnya pro kontra dari segi masyarakat, gubernur dan segala macamnya, karena sampah di Bali dibilangnya enggak sih, aku kutip aja dah dari salah satu tokoh yang sangat mantap di Bali. Dia bilang kan apabila sampah dibuat sendiri, masa sampah yang kamu buat, saya yang ngurus gitu. Itu adalah quotes of the day. Quotes of the year. Oh ya, berarti QOTY. Quotes of the year 2025 di Bali itu adalah sampah kalian urus kalian. Sampah apa ya? Kutipannya? Kalian yang bikin sampah urus sendiri sampahnya. Ya. Tuh. Masa orang lain disuruh sampahnya. Nah, masalahnya itu sebetulnya ada salah. Iya sih. Tolong jangan di stop video langsung komen, Bang. Itu ada. Tonton dulu sampai akhir penjelasannya. Pertama tuh kalau sampah Ki buat sendiri, at least Ki bisa ngolah. Bisa milah deh. Milah dulu. yang mana organik, yang mana anorganik, yang mana yang bisa di apa sih? Kan ada 3 tuh. Organik, anorganik, recycle. Oke, itu deh. Betul. Tapi ya balik lagi ya, kan kita mungkin sudah pernah disosialisasikan ya, pernah di penyuluhan mungkin tentang sampah, bahwa di rumah itu kalau bisa ada 3 tempat sampah itu kan, yang organik, anorganik, sama bahan kimia yang berbahaya. Tuh, habis itu dan tapi based on data juga. Ya. Itu aku lihat di 4 daerah di Bali. Yang pertama itu di Denpasar, terus yang kedua Badung. Habis itu yang ketiga itu Gianyar, habis itu sama Tabanan kalau salah ya. Nih, Cemiu. Terus yang paling tertekan banget atas adanya penutupan TPA Suwung itu adalah Denpasar, Kodia dan juga Betung. Betung ini dan juga Kodia kan adalah salah satu penyumbang sampah termantap di Bali, apalagi wisatawan di Canggu. Ya bisa inilah sampah limbah
5 hotel, 5 hotel segala villa, macam itu kan juga perlu dipikirkan. 5 industri banyak di sana. Elektronik segala macamnya. Nah, banyak juga padahal sudah ada kayak TSHO itu dan juga organisasi-organisasi yang mengelola sampah di Bali, tetapi masyarakat kadang bebel. Aku lihat kayak salah satu contoh itu aku sempat lihat di komen karena kalau habis melihat itu paling asik melihat komen. Iya, Cuk. Di sana tuh dibilang beli-beli itu ngomong pokoknya ini sebetulnya daripada kalian menyalahkan pemerintah, ada baiknya kita lebih mengedukasi diri kita sendiri. Iya. Olah sampahnya sendiri. Iya. Bla bla bla, udah jelasin sama dia tuh kayak pilah organik atau organik, nanti di atas itu apabila sampah organik bisa kalian jadiin pupuk untuk tanaman, bisa kayak ini tuh. Langsung lah tuh dicerca sama komentar, cetua langsung dikasih omongan jelek. Pokoknya tuh ya jelek lah komennya, kayak gampang kayak ngomong kayak gitu gitu langsung. Besok beli yang menjelaskan itu lagi dia komen di bawahnya, tiang lo bisa bla 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 bla, dijelasin sama dia. Saya sudah lihat kayak gini, ada hidroponik dan segala macamnya. Di komen lagi sekali, belinya alo ngomong kayak gitu, tiang mah gae, engken soalnya nggak tahu waktu. Nah itu kan adalah salah satu pola pikir TOLOL nih. Karena belinya itu juga langsung mengasih contoh, tiang masih kerja dari jam 7 sampai jam 4. Kadang juga tiang shiftnya malam. Iya, tiang tetap bisa mengolah sampah dan juga bla 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 bla. Diam, oke. Iya kan, sebenarnya balik lagi semua tuh harus dari kesadaran diri sendiri, ya kan. Buang sampah malu dong, buang sampah sembarangan. Malu dong buang sampah tuh. Malu dong. Ada di mana-mana lo tuh tagline. Iya, malu dong. Bahkan kan dulu juga sempat ada, bahkan sampai sekarang masih ada komunitas Maludong itu kan. Masih. Iya, betul. Maludong buang sampah itu. Karena kayak dan enggak tahu ya kenapa masih saja sampah-sampah di Bali juga, ini. Selain itu ada fun fact juga guys, kata waktu itu aku sempat dengar kan katanya ada anggaran dana untuk buang sampah tuh ya yang bakal diambil dan kita udah pisah dan milah sendiri. Sampah organik, anorganik, berbahaya dan segala macamnya tuh kita pisahkan, tapi katanya dari tukang sampahnya itu dicampur lagi kan. Itu sebetulnya bingung juga aja. Harusnya kerjasama besar-besaran dari kesadaran orang Bali dan juga pemerintah Bali sih khususnya, ini suatu yang buka juga. Mungkin tiang nih berdua bukan orang yang pintar banget, jadi masukannya at least bisa diterima karena bisa aja semisal kita misalnya di masyarakat sudah benar. Pas dari masyarakat dari aparat yang benar, bukan aparat. Nah, salah dong. Dari petugas kebersihan pas datang ngambil sampah-sampahnya, jadi dari masyarakat yang benar, tapi petugasnya yang salah. Ya, itu biasanya gitu. Kayak kita udah bilang, tapi di bawahnya itu yang mungkin dari atasnya gubernur dah nih. Udah bilang, ayo gini-gini. Dipilah-pilah ya. Besok Walcott juga menyerukan, ayo pilah-pilah. Bla bla gitu. Tapi yang dibeten-beten. Istilahnya mah gaya kene-kene yang orang pangenggal. Nuba soalnya gayanya kan malah mone gen tongosnya nuba ada tongos anelen, jadi ting ya. Sebenarnya solusi sepertinya begitu. Ya, tapi solusi itu menurutku sih anggaran pasti ada. Pasti ada. Aku yakin banget anggaran itu pasti ada. Terus di Kodia dan juga di Badung tuh pasti gede. Apalagi salah satu penyumbang destinasi wisatawan. Habis itu ya sudah pasti kalian udah pernah ke luar negeri kan. Ya, kan di sana kan sudah bagus ini ya. Ya, apa sih istilahnya ke luar negeri itu mereka pasti punya tuh kayak tugas kerja luar negeri itu loh. Ya. Nah, itu at least banget kalau misal kalian melihat ada itu loh, misalnya alat yang kayak kulat gimana itu yang buang sampah, plastik, botol jadi uang itu lumayan di Jerman tuh. Itu bisa diterapkan di Bali kayak gitu. Besok pengolahan lainnya tuh kayak entah itu kertas, habis itu sampah organik itu bisa dijadiin pangan buat babi. Ya. Apalagi ini sih bekas-bekas makanan tuh kayak apa sih yang
Ya, makanan bekas sisa kita. Ya, makanan bekas sisa kita itu kan itu biasanya nggak bisa dijadikan ternak. nggak bisa dijadikan pakan ternak itu. Kasih ke babi-babi kan di babi dia makan di babi kan di Bali kan banyak ya. Banyak babi, salah banyak. satu pengkonsumsi daging babi terbesar juga kan. Iya, Nggak mungkin dong kita ekspor babi. Nggak mungkin dong kita ngambil babi dari Jawa. Pasti kalian punya ternak babi. Nah, itu kerja sama aja kalian, bro. Sampah organik jadiin pakan ternak. Iya. Sama Gitu kertas diolah lagi, jadikan kertas lagi. Jadiin kertas lagi. Jadi apa packaging kek? Ya packaging bisa atau enggak ya banyak bisa jadikan. Ini sebetulnya saling mengedukasi tuh tentu susah ya. Itu pasti tahun ke tahun. Tapi saya yakin maksudnya setelah melihat kisruh huru-hara tentang sampah ini kesadaran harusnya saya melihat dari komentar pun dari VT-VT yang muncul di saya itu sudah banyak yang sadar akan bahaya sampah ini, Cuk. Jadi mereka mungkin sudah ada edukasinya tentang sampah, mungkin sudah melakukannya juga untuk mengolah-olah sampah ini, ya, mungkin. Dan juga apalagi jenjang waktu TPA Suwung tuh udah dijauhin kan saat jadi Februari ditutupnya, berarti masih ada nafas dikit sampai 2 bulan ke depan. Setidaknya solusi dari pemerintah dan juga beten-betenan nih itu harus satu line bersama masyarakat. Kalau misal asal nih, aduh sing man pes deng hitungin pes mensingnya ci Bali 2026 kelelep banjir ya. Betul, karena sudah banjir sekarang sudah gila-gila, Cuk. Heran aku, Cuk. Hijau-hijau banjir kan. Kayak hujan dikit banjirnya gila-gila sekali, Cuk. Di Sunset itu di Dewisu ya. Yang banjir anjing. Tuh yang Siloam. Oh. Tuh di underpass tuh, Cuk. Di underpass juga always setiap hujan. Banjir. Sebanyak itu. Maksudnya enggak hujannya tapi enggak lama loh. Langsung banjir. Langsung banjir, Cuk. Banjir tuh bisa gila-gilaan aja rumahnya tuh. Seberapa ada banjir rumahnya tuh. Lumayan tuh anjir. Bagian tinggi tetapi kena segitu kan. Itu pokoknya gila anjir. Belakang rumahku kalau semisal pohon bakaunya dipotong tuh tak tebak dipotong tuh sumpah nih. Nah, kue membawa petaka buat keluarga semua di daerah rumahku tuh. Nah, gini Semeton, bagaimana tanggapan kalian mengenai sampah yang ada di Bali? Karena ini seharusnya jadi konten YouTube. Ya, Cok, karena lama banget aja.